Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Maret 2025, Hari Raya Kabar Sukacita. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ferdin Dede SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 yang barusan kita dengar menjelaskan secara keseluruhan tentang peran tokoh seorang Maria. Ia adalah Bunda Yesus sebagai tokoh utama dalam teks. Maria sebagai tujuan dan harapan Allah yang melalui perantaraan malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan. Salam yang datang dari Allah kepada Maria tampak sebagai sapaan awal yang menjadikan Maria sebagai ibu yang terpilih dari semua ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, atas dasar refleksi yang mendalam,
saya berusaha menjabarkan teks Injil dengan melihat makna dari Injil yang tadi barusan kita dengar. Ada 3 poin penting yang menjadi bahan permanungan kita bersama yang kita pelajari dari Bunda Maria. Yang pertama, ketaatan. Ketaatan Maria bukanlah semata-mata ketaatan budak atau ketaatan buta yang layak seperti seorang hamba yang taat kepada tuannya untuk menuruti karena terpaksa, atau ketaatan Maria berasal dari dorongan hati yang dikolaborasikan dengan kuasa ilahi sehingga ia rendah hati di hadapan Allah dengan menyebut dirinya sebagai hamba. Maria taat terhadap tawaran Allah, taat melepaskan tunangan, taat melaksanakan kehendak Allah. Adakah ketaatan semacam ini di antara kita? Yang kedua, pandai menimbang, jeli mempertimbangkan sesuatu. Maria ketika mendapat salam dari malaikat Gabriel, dengan spontan ia merenung, meresapi salam itu dan berpikir, apa arti salam itu? Maria adalah sosok yang sangat bijaksana. Kepandaian ada pada bagaimana menimbang, tenang, mendengarkan suara hati, dan berpikir untuk memutuskan sesuatu. Mungkinkah hal itu ada pada kita? Yang terakhir, sikap Maria yang ikhlas. Laki atau perempuan mana, pasangan mana yang sudah lama menjalin masa pacaran hingga tunangan, ketika sekali diberi salam malah melepaskan pasangannya lalu beralih. Hati wanita mana yang tidak luka, dan siapa yang berani ikhlas untuk beralih ketika sudah nyaman? Bukankah sama hal seperti pohon kopi yang dibibit, sudah nyaman di polybag atau kokir, namun dipindahkan ke tempat lain, ia adalah layu dan mati jika tidak disiram. Bunda Maria mengajarkan kita tentang keikhlasan, rela walaupun terasa berat, lepas walaupun luka. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, jadilah ratu dalam keluarga kecil kita. Jadilah ratu untuk bersikap taat ketika diberi tantangan, dan jangan pernah lupa akan Tuhan sebagai wadah untuk curhat dalam doa. Bijaksanalah dalam bertindak, perkataan, dan pemikiran, serta ikhlaslah adalah kunci dari semuanya. Ketika terjadi percecokan, masalah yang bertubi-tubi, masalah dalam keluarga, masalah percintaan, pergilah ke kapela, gua, dan tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Bunda Maria bisa ikhlas dan saya tidak? Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.